sekalian? Gimana kabar hari ini? Baik. Gimana? Rutinitas belajar dari tadi pagi? Baik nggak? Perkenalkan, nama saya Denny Rizwan Budi. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru. Kampus saya di Universitas Pendidikan Yogyakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dengan tema membangun sikap jujur. Nah, kenapa saya tertarik dengan sikap ini? Kemarin kan di awal kalian masuk di sini kan dari BK ada melakukan asesmen atau angket kan. Nah, di situ ada beberapa permasalahan yang tinggi dan indikasinya beberapa orang mengalami. Pertama itu prokrastinasi, ada terkait emosi, ada terkait jenjang karir, dan juga ada terkait masih sering berkata kurang jujur terkait sikap jujur. Nah, jadi di sini saya tertarik untuk mengangkat isu karena ada layanan-layanan sebelumnya sudah banyak yang membahas mengenai emosi, prokrastinasi dan sebagainya. Tujuan layanan pada siang hari ini yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pentingnya sikap jujur. Nah, mana tahu sikap jujur ini adalah sikap yang awam bagi kita, tapi kita jarang untuk aware di situ. Kadang kita berkata bohong atau berbuat yang tidak seharusnya, tapi kita tidak sadar bahwa saya itu salah. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi situasi yang menguji kejujuran mereka. Nah, kadang pas di rumah gitu kan, kalian ngambil 10.000, kalian bilang sama ibuku, tadi aku ngambil 2.000. Nah, itu kan kesadaran kita. Kemudian peserta didik mampu memutuskan langkah-langkah selalu untuk berperilaku jujur. Nah, itu berapa tujuannya? Sebelum kita melaksanakan layanan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar dilancarkan, dipermudah dalam menerima ilmu dari setiap kelas pembelajaran hari ini. Baik, di sini saya yang memimpin doa siapa? Gurunya, Pak. Gimana? Gurunya. Oke, baik. Kepada kita semua, sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sebelum kita masuk ke topik dan lain-lain, terlebih dahulu kita apa ya? Kan ini sudah agak siang, mungkin sudah agak lelah. Mungkin. Jadi SBK cuma yang simpel-simpel, semuanya silakan berdiri. Nah, berdiri. Dan tempat duduk masing-masing, semuanya berdiri. Baris depan dan baris belakangnya saling hadap-hadapan. Perhatian. Clap, clap, boom, boom. Boom, clap. Clap, 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 boom, boom. Boom, boom, clap, clap. Clap, boom, clap, boom. Kembali ke topik. Baik, sebelum kita mulai kelas, ada kesepakatan yang harus kita bentuk. Agar apa? Agar kita sama-sama mengikuti layanan dan ada manfaatnya nanti. Oke, yang pertama, nggak boleh makan. Nanti boleh makan kita malah beda. Oke, boleh minum. Kalau memang stres atau apa, boleh minum. Nah, kalau memang kebelet banget itu mau ke kamar mandi, silakan, nanti bergantian. Oke. Kemudian apalagi yang perlu disepakati? HP nanti ada saatnya saya persilakan, tapi ketika layanan mohon kerjasamanya untuk HP-nya ditaruh di laci atau disapu terlebih dahulu. Oke. Baik, karena kita waktunya cukup singkat, jadi kita langsung saja bagi 4 kelompok. Jadi karena ini saya bagi ke dalam 4 kelompok, jadi masing-masing baris itu dibentuk menjadi 1 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, oke. Masing-masing kelompok sudah ada pembahasannya masing-masing. Kelompok 1 membahas topik yang nomor 1, kelompok 2 membahas topik nomor 2, dan kelompok 3 membahas topik nomor 3 dan seterusnya. Oke, waktu berdiskusi diberikan dalam 10 menit. Nanti 2 atau 3 orang perwakilan mempresentasikan hasil kesepakatan yang masing-masing ke depan. Oke, paham ya? Masing-masing dipersilakan
berdiskusi 10 menit dari sekarang. Memang karakter orang itu beda-beda, ada yang aktif dan ini saya memahami itu. Oke, baik. Tapi intinya saya cuma ingin, ini bukan mengajari sih, maksudnya ngajak kita mengingat kembali bahwasanya justru itu penting. Gitu. Coba satu orang, Mas coba bacain apa itu yang maksud dalam kejujuran. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah sikap yang mencerminkan kebenaran, keterbukaan, dan integritas dalam berpikir, bicara, dan bertindak. Nah, poinnya, jujur itu berpikir, berbicara, bertindak. Kadang-kala yang sering kita lakukan, kita berpikirnya, dia kayaknya ngambil bangkuannya lima deh. Tapi tindakannya apa? Kita bayarnya 2. Nah, itu salah satu pikiran dan tindakan kita tidak sejalan. Nah, jadi sesuai definisi itu bahasanya kunci dari kejujuran itu adalah tindakan, kalimat, dan juga perasaan kita. Kita pasti pernah mengalami semuanya berbohong, entah itu sama orang tua, atau sama masyarakat, atau sama teman, atau sama siapapun itu. Pasti, saya jamin mungkin 100% nggak tahu ya, tapi pasti kayak itu. Nah, kenapa berbohong itu kalau bisa dihindari? Yang pertamanya itu merusak kepercayaan orang terhadap kita. Misal kita punya bestie atau sama orang tua. Orang tua itu pasti sebelum tahu apa, pasti berpikiran sangat positif sama anaknya. Bagaimana orang melihat anaknya di luar, pasti orang itu beranggapan anak itu sangat positif. Sebelum dia menyaksikan sendiri, bahkan setelah ada orang tua saking cintanya buta itu, ketika dia tahu anaknya salah, dia akan tetap membela. Tapi untuk membela itu kesadaran kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, untuk tidak membudayakan perilaku bohong. Karena apa? Pasti dampaknya ke orang tua, enggak ke teman, atau ke siapapun itu di sekitar kita. Menjaga hubungan yang sehat. Nah, menjaga hubungan yang sehat. Ketika seseorang percaya sama kita, terus kita berdalih berbohong demi untuk menjaga perasaan dia, itu salah. Itu salah. Kenapa dibilang salah? Ya saat ini dia oke. Karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Tapi ketika dia satu saat tahu sebenarnya, pasti dia berpikir lagi. Kayaknya teman yang kemarin nggak benar ya. Kenapa? Karena masih banyak hal yang ditutupi dengan dalih. Itu kayak
bilang kayak gini dia nggak seneng gitu. Lebih baik alangkah baiknya kita bertemu terus berdiskusi. Itu pentingnya diskusi yang terbuka. Bahkan orang yang penuntut ilmu mau guru mau dosen dan sebagainya, ketika mereka mempelajari buku ini pasti mereka berdiskusi sebelum menerapkannya sebagai suatu teori. Oke, kemudian menciptakan rasa damai dalam diri. Nah, benar. Ketika kita berkata jujur, pasti kita mau kemana pun berjalan yang kita takuti. Tapi coba, kita pernah berbohong sama satu orang, misalnya tetangga kita di sebelah sana. Kamu ngambil rambutan dia, tapi ketika ditanya, sebenarnya dia kalau dia tahu kamu ngambil rambutan dia nggak apa-apa. Tapi kamu bilang, kemarin kamu lihat nggak ada yang ngambil rambutan, soalnya hilang dua ranting gitu. Oh, enggak Pak, aku gitu. Nah, ketika bapak itu berjumpa sama orang atau yang melihat kalian mengambil itu, terus dia bilang, Pak kemarin si Anu ngambil, oh iya. Mungkin dia nggak negur kalian, nggak marah sama kalian, tapi cuma dalam hatinya, oh ternyata dia nggak bisa dipercaya. Jadi nantinya nggak bakal mau memastikan sesuatu dia ke bapak itu kepada kalian. Nah, situasi yang menguji kejujuran. Nah, pada saat di sekolah sering terjadi pada umumnya. Mungkin teman kalian, mungkin ada di sini versi manusia banyak. Ada yang di rumah pasti dia ngatur jadwal belajar, ngatur ini, baca 10 buku, berapa buku untuk persiapan belajar besok. Ada yang cuma belajar membaca buku yang disediakan sekolah. Ada yang menikmati hasil bacaan temannya. Nah, itu yang salah. Teman kita effort, terus kita mengcopy, mungkin dia tidak apa-apa, tapi mungkin dalam hati kecilnya, oh gini ya, aku tadi malam padahal sampai jam 2 loh baca, kok dengan enaknya gitu ambil gini. Nah, tindak kebohongan dan tidak jujurnya dikumpul ke guru, keluar nilai si A dan si B, si sangat effort belajar dan si tukang contek sama. Bagaimana kita motivasi kita untuk terus belajar jika kejadiannya seperti itu? Kita yang belajar sampai bergadang di ini, terus teman kita yang menikmati hasil di hari-hari itu nilainya sama-sama kita. Pasti walaupun itu teman bestie dan sebagainya, dalam hati kecil pasti ada begitu banyak cobaan kita untuk terus berkata tidak jujur kepada orang tua, kepada adik, kepada nenek atau siapapun itu. Pasti kita sering ini. Jadi intinya dari yang jujur itu kesadaran diri kita untuk menjaga perasaan orang lain. Istilahnya kalau kita tidak ingin membayangkan perasaan orang lain, tarik ke diri masing-masing. Kalau aku dibohongin bagaimana ya? Nah, mengapa kita sering tidak jujur? Yang pertama, alasan pasti semua takut mendapatkan hukuman atau konsekuensi negatif. Padahal ketika kita memakai kebohongan itu, nanti konsekuensinya bisa jadi 2 kali lipat dari yang kita khawatirkan pada saat berkata jujur. Ketika itu ketahuan. Kemudian ingin menyenangkan orang lain, seperti yang disampaikan pada saat presentasi tadi. Nanti teman itu orang ini, padahal bukan di situ. Betul ya, omnet. Kemudian Perbulangan yang pintar menikung sampun paripurna. Pepanggian malih yang pintar canda pun. Mugi rahayu yang sang pinandi matur nuwun. Kemudian tidak yakin dengan akibat yang mungkin muncul dari kejujuran. Nah, itu akibat dari kejujuran yang tidak pasti, maka kita takut untuk jujur. Padahal ketika kita tidak jujur, maka dampak itu lebih berjol-jol. Maka untuk membangun sikap jujur, kita harus membangun kesadaran diri kita. Jadi kesadaran diri buat dengan segala tingkah laku, ucapan, perbuatan. Kenapa? Gak hanya di dunia, bahkan dalam agama, semua tindakan, ucapan, tutur kata kita itu bakal dipertanggungjawabkan nanti di hisab. Kemudian berani menyampaikan berani menghadapi konsekuensi dari berkata jujur. Nah, kita memang ketika kita salah, kita jujur, pasti akan ada hukuman. Tapi setelah hukuman itu kita tenang, tidak ada lagi hukuman yang akan berada di depan. Kemudian menghargai kepercayaan orang lain. Trust itu susah dibangun, tapi sangat gampang untuk menghancurkannya. Nah,
Demikian dari teman-teman yang bisa saya sampaikan bahwasanya kejujuran itu adalah satu hal yang pasti dalam kehidupan kita, baik itu dari orang sekitar kita atau dari orang yang tidak kita kenal pasti datang. Jadi pesan saya baik untuk saya untuk kita semua bukan mengajari, mari kita untuk tetap berperilaku jujur. Nah, satu orang aja ya kenal dari ini. Coba, Mbak, tadi kan saya sudah ini dan kalian sudah berdiskusi. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang jujur? Ini refleksi aja untuk mengukur kepuasan saya. Apa yang kalian pelajari dari video tentang jujur? Terus setelah kegiatan ini, langkah apa yang mungkin Mbak lakukan gitu agar tetap berpositif dan berkata jujur sebisa mungkin? Apa misalnya biar Mbak selalu berkata jujur, apa yang selalu akan Mbak pegang, Mbak ingat gitu? Iya, bisa. Oke. Terima kasih Mbak. Hasil dari kegiatan ini saya berharap kalian menanamkan dalam diri masing-masing. Saya cukup puas dengan kegiatan ini. Ketika kalian ingat bahwa saja berkata jujur itu penting. Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya bilang tadi orang itu beda-beda, karakter belajar, kondisi belajar, metode belajar beda-beda. Mungkin saya tidak bisa sempurna menyampaikan kepada teman-teman agar efektif dalam belajar ini. Tapi saya menangkap satu hal, harapan saya terjadi pemahaman pada kita semua dan penerimaan untuk terus berkata jujur. Baik, dari saya, sebelum itu kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa terima kasih. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya. Saya persilakan Mbak-Mbak dan Mas-Mas sekalian untuk lanjut ke kegiatan selanjutnya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.